Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Media Belajar Indonesia. Kali ini kita bakal bahas ini. Pasti semuanya pada tahu kalau ini merupakan adalah lambang dari Pancasila atau dasar negara kita Indonesia. Kali ini kita bakal bahas khusus mengenai makna pengamalan Pancasila berdasarkan free review CPNS 2019 dan juga 2018 yang menyatakan bahwa makna pengamalan Pancasila itu banyak keluar. Mau makna pengamalan Pancasila, mau butir-butir Pancasila, atau 4P Pancasila itu isinya sama. Nah, di sini saya kasih free review CPNS terbaru dari Edwin. Saya ujian MA Mahkamah Agung tadi pagi di Sumatera Utara Medan. TWK-nya 85, TIU nilainya 115, TKP 129. TWK butir-butir Pancasila itu keluar 80-90% soal pakai logika. Ada bahasa Indonesianya juga. Yang kedua, di sini dia dari orang yang berbeda. Di sini dia nulis bahwa soal sikap sosial dari narasi kurang lebih 5 soal. Mengadakan pos kamling, mengadakan gotong royong, mengadakan perlombaan, bekerja keras di kebun sendiri. Itu ditanya mana yang menunjukkan sikap percerminan sila persatuan dan lain-lain. Soal seperti ini keluar 4 soal dengan pelanggaran dan juga pengamalan sila keempat dan ketiga. Ada lagi, ini dia ngasih soal di sini. Demokrasi terbentuk karena konsistensi sebuah sistem yang kuat. Maka idealnya sebuah sistem yang kuat dan kokoh itu mencerminkan sila keberapa. Nah, soal itu contohnya seperti ini. Jadi untuk ngebahas soal di sini juga ada 13 sampai 20 itu Pancasila pedoman penghayatan. Berarti ada 7 soal. Orang ini dapatnya 7 soal tentang pedoman Pancasila atau PP Pancasila. Ada yang ngasih soal PWK yang pertama atau nomor 1. Seorang nenek bersemangat memunguti sampah satu demi satu. Ada orang lain melihat nenek tersebut dan merasa tergerak dan mendekati nenek agar nenek menyudahi pekerjaannya. Sikap sosial yang dapat diambil peristiwa itu adalah belas kasihan, iba, tolong menolong, atau semangat. Soal sikap sosial ini bisa kurang lebih 5 soal. Mengadakan pos kamling atau soal-soal tentang pencerminan sila persatuan itu 4 soal dengan pelanggaran dan pengamalan sila 4 dan sila ketiga. Jadi, karena banyak yang bilang kalau misalnya ini keluar di tes CPNS 2018 maupun 2019, kali ini kita bakal bahas butir-butir Pancasila. Apapun bentuknya, yang namanya pelanggaran itu biasanya eh, bentuk soalnya adalah diksi soalnya negatif. Kalau pengamalan berarti diksi soalnya adalah positif. Itu tidak terlepas dari 45 butir Pancasila. Butir-butir pengamalan Pancasila. Yang pertama, sila pertama itu dilambangkan oleh bintang. Masih ingat bunyi sila pertama? Yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, butir pertama, bangsa Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Contohnya, misalnya, seseorang memiliki dan meyakini satu agama dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan sesuai dengan norma agama yang berlaku. Butir kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Butir ketiga, contohnya, tidak mengganggu ibadah agama yang lain, percaya Tuhan dan sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing. Butir ketiga, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa, menghormati orang yang berbeda agama dengan kita. Toleransi ya, contohnya menghormati sesama manusia. Meskipun misalnya kamu punya tetangga, kamu Kristen, tetangga kamu Islam, kamu tetap menghormatinya, tidak boleh benci gitu. Menghormati dia
karena dia sama-sama manusia meskipun berbeda agama dengan kita. 4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kerukunan hidup berarti di lingkungan ini, lingkungan rumah. Contohnya kita harus hidup rukun meskipun beda agama karena kita satu bangsa Indonesia. 5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya, setiap manusia itu bebas memilih agama yang sudah disahkan pemerintah. Agama di Indonesia itu ada beberapa yang diakui. Ada Islam, ada Kristen, Protestan, ada Katolik, ada Hindu, Buddha, dan juga ada Konghucu. Nah, setiap individunya itu bebas mau milih agama sesuai dengan kepercayaan yang dia anut kayak gitu. Itu adalah hak yang paling dasar, hak asasi yang paling asasi. Orang lain tidak boleh ikut campur atas pilihan agama yang dipercayai oleh satu orang itu. Selama itu disahkan pemerintah, kita bisa memilih agama. Tapi bukan berarti bebas selalu ganti-ganti. Yakini satu agama yang kamu rasa benar. 6. Mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Contohnya saling menghormati ketika ada pemeluk agama lain yang sedang menjalankan ibadah. Kalau misalnya contoh nyatanya, kalau di Jakarta itu ada gereja katedral yang depannya itu adalah Masjid Istiqlal kayak gitu. Ketika ada ketika Lebaran, sholat di Istiqlal itu orang-orang gereja meminjamkan lahannya untuk parkir itu boleh. Dan sebaliknya ketika Natal juga seperti itu. Jadi kita harus menghormati pemeluk agama lain yang sedang menjalankan ibadah. Atau contoh lainnya kalau kalau misalnya kamu seorang guru atau kamu punya teman yang lagi ngobrol tiba-tiba dia izin untuk melakukan ibadahnya, kamu tidak mengganggu teman kamu yang menjalankan ibadah. Itu adalah contoh soal sikap butir-butir Pancasila, sila pertama butir keenam. Yang ketujuh, butir ketujuh, itu sila pertama tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Contoh, kita dilarang memaksakan suatu agama kepada orang lain karena itu urusan dia dengan Tuhannya. Kita hanya diwajibkan mengingatkan saja. Kalau maksa tuh, ayo kamu ikut agama saya, kamu pasti masuk surga kayak gitu. Tapi kita maksa gitu. Oh, nggak, kita cuma harusnya ngingatin saja kalau beragama harusnya bersikap seperti ini gitu. Harusnya kamu seperti ini. Kita nggak boleh memaksakan dia. Untuk keputusan sikapnya itu, sikap dan pilihannya kembali lagi ke masing-masing individu. Itu adalah ketujuh butir Pancasila, sila pertama. Intinya kalau bisa kita rangkum, butir-butir ini apa aja dari tadi. Butir-butir tersebut intinya, butir-butir Pancasila sila pertama yang ketuhanan yang Maha Esa, intinya adalah hubungan manusia dengan Tuhannya. Dan semua yang tentang agama, saling menghormati orang yang beragama agamanya beda sama kita, menghormati orang yang beribadah gitu, membina kerukunan di lingkungan rumah. Intinya yang ada hubungannya dengan nilai religi, agama, kepercayaan manusia dengan Tuhan itu pasti masuk ke pengamalan sila pertama atau sila satu ketuhanan yang Maha Esa. Ada pengamalan dan juga ada pelanggaran kayak gitu. Kalau misalnya diksinya negatif, biasanya namanya adalah pelanggaran. Intinya seperti itu. Nah, sekarang kita bahas sila kedua. Sila kedua itu dilambangkan dengan rantai emas, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua, butir pertama, butir satu, itu mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Contohnya, tidak boleh sewenang-wenang atau kurang bermartabat terhadap sesama manusia, sebab semua manusia itu mempunyai hak asasi yang sama kayak gitu.
Misalnya, kamu milih-milih teman, kamu orangnya putih, nggak mau berteman dengan orang yang berkulit hitam, tapi kamu menghina orang yang berkulit hitam, itu termasuk pelanggaran pelanggaran ya, karena ini menghina. Menghina adalah kata negatif, pelanggaran sila kedua butir pertama gitu. Yang butir kedua, sila kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Satu sama dua erat kaitannya. Contohnya, menghargai perbedaan. Kita perlu menyadari bahwa kita hidup memang berbeda, beda dari suku, ras, maupun agama yang berbeda. Jadi perbedaan itu memang ada di Indonesia, karena di lambang negara kita pun ada Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Contohnya, nggak boleh nyakiti sesama manusia agar hidup rukun. Misalnya bertetangga, kita nggak boleh kasar terhadap tetangga, harus saling menghormati, harus saling mencintai di sini. Yang keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepat selera. Contoh, bersedia mengikuti kerja bakti dengan berbaur dengan masyarakat yang lain di sekitar rumah kita. Itu tenggang rasa. Kelima, butir kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Contoh, tidak boleh memperlakukan orang lain secara semau kita sendiri, apalagi perlakuan yang buruk. Yang keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Contoh, saling menghormati dan menghargai. Butir ketujuh, sila kedua, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Contoh, memberi bantuan kepada orang lain yang butuh pertolongan kita. Misalnya, eh, teman kita kecelakaan, kita tolong kayak gitu, karena ada orang kecelakaan di sekitar rumah kita dan kita menyaksikan itu, kita tolong dia. Itu melakukan kegiatan kemanusiaan. Atau misalnya ada dampak, contoh, eh, yang kemarin gempa di Palu kayak gitu. Gempa di Palu, terus kita ngadain sumbangan atau apa namanya ya, sumbangan. Kita meminta sumbangan ke teman-teman iuran untuk diberikan kepada korban gempa Palu. Itu adalah contoh bantuan kepada orang lain yang butuh pertolongan kita. Tapi ini kaitannya juga sama sila kelima, nanti saya jelaskan bedanya apa. Yang kedelapan, berani membela kebenaran dan juga keadilan. Contoh, sebagai manusia, kita perlu menjunjung suatu kebenaran. Jangan yang salah malah dibenarkan. Kita perlu hidup adil terhadap sesama manusia. Jadi kalau benar, katakan benar. Kalau salah, katakan salah. Gitu. 9, butir ke-9 sila kedua, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Ingat, bangsa Indonesia, seluruh umat manusia. Berarti seluruh umat manusia ini seluruh umat di dunia kayak gitu. Contohnya, sebagai bangsa Indonesia, kita atau manusia di Indonesia juga, sebagai bangsa Indonesia, kita saudara. Kita yang berada di jauh, ada musibah, kita perlu membantunya karena mereka masih satu bangsa dengan kita kayak gitu. Yang 10, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain gitu. Contoh manusia merupakan makhluk sosial, jadi manusia tidak dapat hidup sendiri, perlu adanya saling membantu satu sama lain. Ini bangsa lain. Kalau yang 9, butir ke-9, orang Indonesia sesama Indonesia. Kalau yang ke-10, orang Indonesia sama bangsa lain, mengembangkan sikap hormat dan menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain kayak gitu. Misalnya dengan negara tetangga, kita bekerja sama secara ekonomi, ekspor impor kayak gitu. Secara kemanusiaan gitu, mencegah perdagangan manusia antara apa sih negara Indonesia dengan negara tetangga dan lain-lain.
Sila ketiga itu eh, dilambangkan dengan pohon beringin, yaitu Persatuan Indonesia. Sila ketiga, butir ke-1, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi ini kaitannya sebenarnya sila ketiga ini adalah manusia dengan negara. Kita cinta negara, sayang terhadap negara, menghormati, bela negara, menghormati negara kita, menghormati bendera. Kalau misalnya negara perang, kita ikut perang membela negara kita, itu merupakan bentuk dari pengamalan sila ketiga. Nah, contoh butir ke-1, bila di negara kita ada suatu masalah, bukan berarti kita malah pindah negara, berarti kita nggak cinta dong terhadap negara kita. Melainkan kita perlu berbuat sesuatu yang bisa kita lakukan agar masalah tersebut terselesaikan. Masalah negara ya, bukan masalah pribadi. Butir kedua, sila ketiga, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Tadi contohnya, kita perlu ikut berpartisipasi, berjuang apabila negara Indonesia terancam keamanannya. Misalnya kita diserang atau ada negara lain yang ikut perang, yang ngajak perang, Indonesia perang, kita wajib ikut kayak gitu. Berarti kita adalah cinta negara dan kita rela berkorban untuk negara kita. 3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Contohnya, hargailah produk-produk dalam negeri. Jangan semua produk menggunakan buatan dari luar. Kita perlu ikut mensejahterakan dan perekonomian nasional. Contoh paling mudah yaitu membeli produk dalam negeri ya. Itu menunjukkan bahwa rasa cinta kita terhadap tanah air. Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Contohnya, menjaga sumber daya dan kelestarian bumi yang ada di Indonesia. Yang kelima, butir kelima sila ketiga, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Contohnya, bila kita belum menjaga ketertiban dunia, kita bisa mulai dari hal terkecil seperti mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan di lingkungan kita. Misalnya peraturan lalu lintas, kalau lampu merah ya berhenti, kalau lampu kuning ya hati-hati, jangan lampu kuning malah tambah ngebut. Kayak gitu, itu membahayakan. Taat terhadap peraturan itu adalah bentuk kecil dari memelihara ketertiban dunia. Keenam, butir keenam, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Contoh, kita tidak diperkenankan membeda-bedakan antar suku, ras, dan agama satu sama lainnya. Mengembangkan kata kerjanya. Yang ketujuh, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Contoh, kita harus menjunjung tinggi nilai persatuan bangsa tanpa memandang suku, agama, dan juga ras. Sudah, ini adalah pengamalan sila ketiga. Sila ketiga itu lebih bentuknya cinta terhadap negara. Intinya cinta terhadap negara, mampu membela tanah air, kayak gitu, bangga terhadap tanah air. Itu adalah sila ketiga, manusia atau warga negara dengan negaranya. Nah, itu adalah bentuk sila ketiga. Termasuk kalau misalnya kemarin ada yang bilang soalnya keluar adalah menghormati bendera Indonesia ya. Ingat bendera Indonesia namanya adalah sang merah putih sesuai dengan pasal 35 Undang-Undang 45. Menghormati bendera, ikut upacara, itu merupakan pengamalan sila ketiga karena itu merupakan bentuk dari cinta negara. Atau yang paling simpel adalah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah cinta negara, bentuk cinta negara. Sila keempat dinamakan dengan kepala banteng. Ini kepala banteng, ini lambang sila keempat, bukan lambang salah satu partai, meskipun mirip-mirip ya. Canda. Sila keempat itu bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
yang paling panjang dan alinea keempat undang-undang itu yang paling panjang. Butir Pancasila sila keempat yang butir ke-1, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Contoh, setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban sama dalam memperoleh pendidikan. Pendidikan dasar ya, diatur di dalam undang-undang kita, setiap manusia. Tanpa dibedakan dia miskin atau kaya, dia mampu atau tidak, dia cantik atau ganteng atau tidak, kayak gitu. Intinya setiap manusia yang bernyawa di Indonesia itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk memperoleh pendidikan dasar. Itu contohnya. Butir kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Contohnya, kita nggak boleh terlalu memaksa kehendak sendiri atau kemauan kita sendiri terhadap orang lain. Contohnya misalnya, mau masuk ke perusahaan, mau terima atau mau jadi CPNS kayak gitu, mau terima, kita nyogok gitu, itu nggak boleh. Itu termasuk pelanggaran sila keempat, melakukan penyuapan. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Contoh, ketika ada perbedaan, kita perlu mengutamakan aspek bermusyawarah, tidak boleh mau menang sendiri. Intinya intinya sila keempat ini musyawarah sih, intinya musyawarah. Jadi kalau ada apa-apa itu diomongkan bersama, dan di Indonesia apapun bentuknya itu aturannya suara terbanyaklah yang diikuti gitu. Jadi meskipun kalau dulu sebelum kita merdeka itu suara ketua, suara kepala kayak gitu. Setelah Indonesia merdeka diatur di dalam undang-undang, intinya dalam Pancasila juga intinya apapun di Indonesia itu bentuknya musyawarah, dan musyawarah pengambilan keputusan diambil dari suara terbanyak apapun itu. Mau lihat contohnya, contoh sila keempat juga pemilu meskipun bentuknya bukan musyawarah, karena pemilu yang ikut pemilihan umum adalah seluruh rakyat Indonesia yang sudah cukup umur atau sudah dewasa. Nggak mungkin musyawarah sebanyak itu dilakukan untuk dilakukan dengan cara pencoblosan, tapi ujung-ujungnya pencoblosan itu yang dipilih adalah suara terbanyak gitu. Voting, voting atau misalnya rapat MPR, rapat DPR itu yang diambil adalah suara terbanyak. Makanya di undang-undang itu diatur untuk rapat DPR memutuskan hal A harus dihadiri oleh berapa berapa dari jumlah anggota, harus disetujui dari berapa jumlah anggota, dan itu pasti nggak mungkin 1/3, pasti lebih banyak 2/3 yang harus hadir ataupun harus setuju daripada yang hadir kayak gitu. Hal kecilnya yang mengutamakan musyawarah, contohnya adalah kayak kalau di kelas memilih ketua kelas kayak gitu, itu pasti suara terbanyak apapun caranya. Intinya ketiga itu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Kita nggak boleh mementingkan ego kita. Meskipun kamu di sini sebagai ketua, kalau misalnya tidak ada anggota yang mendukung kamu suaranya, tetap aja kita cari suara bersama. Itu maksudnya ketiga, butir ketiga. Yang butir keempat, sila keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Jadi, contohnya dalam musyawarah itu perlu tercapainya hasil yang telah disepakati bersama dengan mendukung aspek kekeluargaan. Maksudnya adalah nggak boleh intinya damai, dicapai suara bersama, itu disepakati ketika sudah dicapai suara bersama. Misalnya pemilihan ketua kelas, yang terpilih itu pilihannya adalah Arif sama Budi. Ternyata Budi yang mendapatkan suara terbanyak. Ya sudah, pendukung Arif juga harus terima tentang hal itu kayak gitu. Butir kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Ini contoh yang tadi sih sebenarnya. Kita perlu patuh dan menerima hormat terhadap suatu keputusan yang sudah disepakati dan mufakat. Ini contoh yang barusan disebutkan. Nah, butir keenam, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Contohnya, dalam menerima suatu keputusan kita perlu ikhlas dan menjalaninya. Contohnya misalnya diambil dari yang tadi. Kalau misalnya kayak pemilihan ketua kelas yang terpilih Budi, bukan Arif,
ya kita tetap terima meskipun kita dukungnya Arif, karena itu adalah keputusan untuk suara terbanyak atau hasil dari musyawarah. Butir ketujuh, sila keempat, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan juga golongan. Contoh, di dalam musyawarah perlu mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Kedelapan, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Contohnya, bermusyawarah kita perlu dalam keadaan dingin, tidak emosi, tidak marah-marah gitu. Kalaupun ada masalah, itu harusnya ada penengahnya yang sifatnya untuk mendinginkan suasana. Butir ke-9, ini butir paling banyak ya. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Contohnya, dalam pengesahan keputusan, sehendaknya keputusan tersebut sesuai dengan norma pada Tuhan Yang Maha Esa, serta tetap mempertahankan martabat. Butir ke-10, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melakukan atau melaksanakan permusyawaratan. Wakil-wakil yang dipercayai itu biasanya ada penunjukan ya. Kalau misalnya kayak pemilu, yang dipercayai adalah KPU, Bawaslu kayak gitu untuk penetapan hasilnya gitu. Jadi nggak semua orang di Indonesia itu harus ikut musyawarah, tidak kayak gitu. Cukup diwakilkan saja. Dan contohnya mempercayai penuh dan menyerahkan terhadap wakil-wakil terpilih untuk menjalankan tugasnya. Contoh nih, meskipun bikin contoh, rakyat itu punya wakil rakyat, DPR. Harusnya kita percaya terhadap DPR, aturannya seperti itu. Mau kalian percaya atau tidak, itu kembali ke kalian, kayak gitu. Jangan emosi ya. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Sila kelima ini bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil ya. Kalau yang kedua tadi kan saya kaitkan 2 sama 5. 2 tadi, keadilan kemanusiaan yang adil dan beradab, sama-sama ada kata adilnya, itu adil sesama manusia. Mau se-Indonesia, mau sebangsa, mau sedunia, itu kalau sama-sama manusia itu adalah adil yang sila kedua. Sedangkan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sikapnya adil, tapi objeknya adalah rakyat Indonesia, berarti manusia, pemerintah terhadap rakyatnya. Fokusnya di sini adalah rakyat, manusia sebagai manusia di sini sebagai rakyat. Kalau yang kedua, manusia itu sebagai manusia, makhluk individu, makhluk Tuhan. Itu bedanya. Ya. Contoh, butir kelima, Pancasila sila kelima butir ke-1. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Contoh, wajib hukumnya saling menghormati terhadap sesama manusia untuk tercapainya sikap kekeluargaan. Wajib hukumnya untuk rakyat. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Contoh, dalam berkehidupan perlu hidup adil terhadap manusia. Contoh yang sering kita lihat, perlakuan hukum terhadap kejahatan dengan koruptor. Koruptor itu maling uang negara. Terus ada yang maling ayam, itu hukumannya lebih berat yang maling ayam terhadap dibandingkan koruptor. Padahal koruptor merugikan rakyat Indonesia karena uang yang diambil itu pastinya uang untuk rakyat dari hasil pajak gitu. Dengan maling ayam merugikan yang punya ayam kayak gitu. Ini contohnya tidak adil terhadap sesama manusia. Tapi lihat konsepnya terhadap sesamanya di sini sebagai rakyat atau sesama manusia kayak gitu, sama manusia sebagai makhluk Tuhan. Butir ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan juga kewajiban. Contoh, dalam hidup memang antara hak dan kewajiban dibutuhkan, akan tapi haruslah seimbang. Misal, kamu berhak memperoleh kenyamanan berkendara,
tapi wajib hukumnya menaati peraturan lalu lintas yang berlaku. Siapa yang buat peraturan? Pemerintah. Jadi tetap aja di sini manusianya, meskipun ngomongin hak sama kewajiban, manusianya di sini adalah sebagai warga negara atau sebagai rakyat Indonesia. Kan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Keempat, menghormati hak orang lain. Contoh, saling menghormati, baik, rukun, dan hidup rukun terhadap sesama manusia. Sila kelima, butir kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Garis bawahi agar dapat berdiri sendiri, bukan ketergantungan ya. Agar dapat berdiri sendiri. Contohnya adalah memberi bantuan modal usaha dengan bunga 0%. Itu misalnya. Memberi bantuan modal usaha dengan bunga 0%. Berarti kita kasih modal untuk usahanya ya dia harus usaha sendiri ya gitu. Jadi kita nggak boleh kasih pertolongan tapi pamrih. Itu nggak boleh. Yang keenam, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Contohnya, bersifat sewajarnya terhadap sesama. Misal, jangan sampai Anda memberatkan orang lain apabila sampai jatuhnya pemerasan. Butir ketujuh, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Bersikaplah hemat, lebih baik sisihkan uang Anda untuk orang yang lain lebih membutuhkan. Intinya, kalau kamu suka pamer, kan banyak itu yang pamer di YouTube, di TV-TV, terutama ya yang punya ini punya itu, atau Instagram. Ada yang bilang Instagram itu adalah media untuk pamer, tapi nggak salah, emang itu gunanya. Tapi kalau kamu menunjukkan sikap pamer dan bersifat kamu pemborosan, gaya hidup kamu mewah, itu merupakan pelanggaran sila kelima butir ketujuh. Tapi kalau kamu berhidup hemat, itu merupakan pengamalan sila kelima butir ketujuh. Yang kedelapan, butir ke-8, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Contoh, jangan sampai dalam hidup kita membuat susah tetangga kanan kiri kita. Misalnya, kamu bangun pabrik industri, tapi limbahnya dibuang sembarangan yang menjadikan rugi masyarakat di sekitar kita. Selain merugikan, pasti kita juga bakal dibenci sama tetangga kita. Jadi, saudara terdekat kan tetangga. Kalau kita dibenci, nggak ada yang nolong kita dong kalau kita kena masalah atau butuh pertolongan. Butir ke-9, suka bekerja keras, semangat. Contohnya adalah hidup jangan banyak mengeluh. Mengeluh itu nggak boleh. Menurut Pancasila, sila kelima butir ke-9. Kita harus bekerja keras dan bekerja cerdas untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Apalagi kalau bisa memberi kepada orang yang membutuhkan. Itu adalah pengamalan sila ke-5 butir ke-9. Butir ke-10, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Contoh dalam hidup, jangan ngeklaim hak yang memang udah dipatenkan pemiliknya. Apabila memang mau digunakan untuk kepentingan kita, ada baiknya dikatakan sumber dan pengarangnya. Ada yang sering ngeklaim itu miliknya padahal bukan kayak gitu. Baiknya dihargai. Butir ke-11, sila kelima, butir-butir Pancasila, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuannya rata dan berkeadilan sosial. Contohnya, melakukan kegiatan membangun seperti bela negara, kerja bakti, gotong royong, dan juga sebagainya. Itu merupakan sila ke-5. Sudah, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.